Selamat datang di koneksi antar materi modul 2.2 Coaching untuk Supervisi Akademik. Saya Tawir, calon guru penggerak angkatan kelima Kabupaten Sopeng. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidikan adalah proses menuntun belajar murid untuk mencapai kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Sebagai seorang guru atau coach harus dapat menuntun segala kodrat yang dimiliki murid agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Coaching merupakan sebuah proses saat Anda dibantu oleh seorang coach dalam mencapai suatu tujuan. Seorang coach hanya akan bertanya dan juga menggali saja terhadap klien atau coachingnya. Coaching memiliki peran yang sangat penting karena dapat digunakan untuk menggali potensi murid sekaligus mengembangkannya dengan berbagai strategi yang disepakati bersama. Jika proses coaching berhasil dengan baik, masalah pembelajaran atau masalah eksternal yang mengganggu proses pembelajaran dan dapat menurunkan potensi murid akan dapat diatasi. Mengingat pentingnya proses coaching ini sebagai alat untuk menghasilkan potensi murid, guru hendaknya memiliki keterampilan coaching. Mentoring membagikan pengalamannya untuk membantu menti dalam mengembangkan dirinya. Kalau konseling, membantu konseli dalam memecahkan masalahnya. Kalau coaching, mendorong coach untuk dapat menyelesaikan atau menemukan masalahnya sendiri. Apa saja kompetensi yang harus dimiliki seorang guru sebagai coach? Pertama, keterampilan membangun dasar proses coaching, membangun hubungan baik, berkomunikasi, dan keterampilan memfasilitasi pembelajaran. 4 unsur utama yang mendasari prinsip komunikasi yang memberdayakan. Hubungan saling mempercayai, menggunakan data yang benar, bertujuan menuntun para pihak untuk optimalisasi potensi, kemudian rencana tindak lanjut atau aksi. Hal apa saja yang harus dimiliki untuk mendukung praktek coaching? Pertama, komunikasi asertif. Berkomunikasi secara asertif akan membangun kualitas hubungan kita dengan orang lain menjadi lebih positif karena ada pencapaian bersama dan kesepakatan dalam pemahaman dari kedua belah pihak. Dua, pendengar aktif. Seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan kurang berbicara dalam sesi coaching. Kita perlu fokus bahwa pusat komunikasi adalah pada diri coach, yakni murid kita. Hal apa saja yang harus dimiliki untuk mendukung praktek coaching? Yang ketiga, bertanya efektif. Bertanya pada coaching merupakan kemampuan bertanya dengan tujuan tertentu, bukan sekedar jawaban singkat yang diharapkan. Namun, pertanyaan diberikan dapat menstimulasi pemikiran coaching, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri, dan dapat mendorong coaching untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan potensi diri. Yang keempat, umpan balik positif. Umpan balik dalam coaching bertujuan untuk membangun potensi yang ada pada coaching dan menginspirasi mereka untuk berkarya. Coaching memaknai umpan balik yang disampaikan sebagai refleksi dan pengembangan diri. Tirta, suatu model coaching untuk konteks pendidikan. Tirta dikembangkan dari suatu model coaching yang dikenal sangat luas dan telah diaplikasikan, yaitu Grow Model. Model Tirta dikembangkan dengan semangat merdeka belajar yang menuntun guru untuk memiliki keterampilan coaching. Hal ini penting mengingat tujuan coaching yaitu untuk melejitkan potensi murid agar menjadi lebih merdeka. Melalui model Tirta, guru diharapkan dapat melakukan praktik coaching di komunitas sekolah dengan mudah.
Cerita kepanjangan dari T tujuan, I identifikasi, E rencana aksi, T A tanggung jawab. Dari segi bahasa, cerita berarti air. Air mengalir dari hulu ke hilir. Jika kita diibaratkan murid kita adalah air, maka biarlah ia merdeka mengalir lepas hingga ke hilir potensinya. Anda sebagai guru memiliki tugas untuk menjaga air itu tetap mengalir tanpa sumbatan. Keterkaitan antara modul sebelumnya. Modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Guru merancang pembelajaran berdiferensiasi terlebih dahulu. Kita memetakan kebutuhan belajar murid, paling tidak berdasarkan 3 aspek. Pertama, kesiapan, minat, dan profil murid. Modul 2.2 Pembelajaran sosial emosional bertujuan memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi, menetapkan dan mencapai tujuan positif, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, serta membuat keputusan yang bertanggung jawab. Dalam membimbing murid membuat keputusan yang bertanggung jawab, salah satunya dapat dilakukan dengan proses coaching. Terima kasih dan salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tawir, calon guru penggerak angkatan ke-5 Kabupaten Sopeng.